Puji nama Tuhan, Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kiranya damai sejahtera, sukacita, kekuatan yang baru mengalir atas setiap hidup kita sore hari ini, amin. Mari kita mau memuji Tuhan dengan hati yang bersukacita, sebab Dia Tuhan yang dahsyat, Dia yang layak menerima segala pujian dan hormat. Haleluya! Bersama katakan, dalammu ku temukan sukacita. Dunia takkan sanggup ku berikan. Segala bebanku pun digantikan selama ku ada di dalammu. Pengharapan dan kehidupan, Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Amin. Kau ada mendampingi setiap langkah hidup kami Tuhan. Kau ada mendampingi setiap langkahku. Berikan kekuatan dengan Roh-Mu, janji-Mu yang telah melukiskan, Ku punya rancangan yang indah. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Engkau sumber segalanya dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari bersama serukan. Oh 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 oh. Oh 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 oh. Haleluya. Oh 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 oh. Oh 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 oh. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya. Serukan haleluya. Oh, Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, haleluya. Kau sukacita kami Tuhan, amin. Pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita, haleluya, bersukacita selamanya. Yes Lord, Engkaulah pengharapan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar hati kami terus limpah dengan syukur kepada Engkau. Sebab Engkau yang sanggup memberikan damai sejahtera dan sukacita yang baru bagi kami. Dan kami percaya saat ini kami terima dengan iman kami Tuhan. Engkaulah sumber pengharapan kami. Biar kami datang dengan membawa kerinduan kepada Engkau Tuhan. Untuk memberikan yang terbaik dari pujian kami, penyembahan kami kepada Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus.
kasih setiamu ya Tuhan, setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tanpa surah, awan gelap pun menghadap, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku.
percaya serukan. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetap Allah, Kau tetaplah Allah penolongku. Yes Tuhan. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah. Yes Tuhan, kami percaya. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Engkau yang percaya, angkat tanganmu dan serukan. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Haleluya. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sekali lagi serukan. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetap Allah penolong kami, penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus. Haleluya. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Terima kasih Bapa di sorga. Itulah kerinduan kami. Kami tidak mau goyah dalam perjalanan iman kami. Tuhan, urapi kami sekalian, supaya kami mampu melakukan semua kehendak-Mu. Terima kasih Bapa. Kami tahu kami ada di dunia dengan rencana-Mu, dengan maksud tujuan-Mu. Amin. Yes. Dan kami Engkau pilih, Tuhan, supaya kami, khususnya pelayan-pelayan-Mu, di mana saja akan Tuhan menguatkan jemaat Tuhan, Yes. supaya mereka bisa siap Amin. menanti kedatangan-Mu yang kedua kali. Yes. Mereka dipersiapkan Tuhan. Amin. Karena itu urapan-Mu biar mengalir, dan biar tiap kata-kata yang hamba-Mu sampaikan, biar itu Engkau urapi Tuhan. Amin. Yes. Menjadi kekuatan, Amin. menjadi kemenangan bagi anak-anak-Mu. Berfirmanlah, dan kami siap untuk mendengar. Siap kita percaya, berkata bersama, amin. Shalom teman-teman. Hidup kita mesti mempunyai tujuan. Dan saya secara anugerah dipanggil Tuhan untuk menjadi hambanya. Saya tahu saya mempunyai tugas mempersiapkan Anda supaya Anda sekalian bisa nanti diperlengkapi untuk layak bertemu dengan mempelai Yesus Kristus.
Namun kita tahu di dunia ini kita berada di dunia yang penuh dengan kejahatan. Dunia yang sudah jatuh dalam dosa. Dan kita seperti kijang yang menjadi hewan buruan. Baik oleh manusia, baik oleh hewan yang ganas. Seperti itulah kita. Namun Tuhan telah memberikan kepada kita hal-hal yang khusus, yang saya katakan anugerah. Dan anugerah ini merupakan alarm, ya. Alarm buat kita bisa menghindar. Jadi jangan saudara itu sok, saya kuat, saya hebat. Tapi kata Tuhan, larilah. Kita mesti belajar untuk menghindar, ya, dari hal-hal yang berbahaya. Karena jerat-jerat iblis itu selalu untuk menjerat, menjatuhkan. Nah, saya pelajari di kijang ini ada 3 yang membantu sebagai alarm sinyal bahaya. Yaitu penciumannya yang hebat. Setengah kilometer dia sudah bisa mencium. Ada tikus misalnya. Dia bisa membau. Dia bisa mencium temannya setengah kilometer. Ya, lalu juga matanya yang tajam. Dan tidak kalah penting telinganya. Sudah melihat telinga itu besar, ya. Itu bukan kebetulan, memang didesain oleh Tuhan untuk dapat menangkap dengan baik. Kalau kita kan telinga kita kecil. Karena itu Tuhan selalu berkata, dengarlah, dengarlah. Karena kita ini semua hampir kurang dengar-dengaran. Ya. Dan ini anugerah. Hari ini kita bicara poin yang pertama. Ya, yaitu anugerah yang Tuhan berikan, yaitu penciuman. Bagaimana kijang ini mempunyai penciuman yang begitu tajam. Ya. Jadi hari ini kita belajar tentang anugerah penciuman. Dan kita anak-anak Tuhan harus demikian juga secara rohani. Apa itu? Anugerah penciuman. Ya, supaya kita ini bisa sensitif dengan jebakan-jebakan, dengan jerat. Karena itu kalau mau dijerat, lari lebih dulu. Biasanya kijang-kijang yang tidak mau lari lebih dulu, biasanya mereka yang diterkam. Tapi kijang yang tahu, wah dari jauh sudah, ini kok baunya bukan kelompok kami. Dia menghindar lebih dulu, ya. Saudara, dan Tuhan itu mengerti siapa yang betul-betul mencintai Tuhan. Tuhan yang tahu, Tuhan memelihara. Kita sudah terangkan tentang providensia Tuhan. Artinya suatu pekerjaan Tuhan yang tidak kita lihat. Tetapi oleh karena dia melihat hati manusia yang betul-betul nanti mencintai Tuhan dengan benar. Maka dia mulai jaga sejak lahir sampai mati. Bagi orang yang betul-betul mau menurut. Walaupun awalnya tidak. Seperti Paulus awalnya tidak. Ya. Nah, tapi Tuhan tahu dia nanti akan bertobat. Jadi Allah itu mengerti hati manusia. Ya. Dan dia mengerti siapa yang mencintai Tuhan. Mazmur 97 ayat 10 berbunyi, hai orang-orang yang mengasihi Tuhan, bencilah kejahatan. Dia yang memelihara nyawa orang-orang yang dikasihinya akan melepaskan mereka dari tangan orang-orang fasik. Ya, hai orang-orang yang mengasihi Tuhan. Nah, kalau kita berkata, Tuhan saya mencintai engkau. Ya seperti semua orang kalau ditanya, Petrus juga ditanya, apakah kamu mengasihi aku? Dan dia berkata, ya. Tapi belum tentu ya itu benar. Ya. Kamu masih benci kejahatan.
Kejahatan Petrus apa? Penyangkalan kepada Yesus. Itu kejahatan yang luar biasa. Tapi itulah faktanya. Ya, jadi kita ini mesti benci hal-hal yang jahat bukan dari luar. Seringkali yang jahat itu bisa timbul dari diri kita sendiri. Keinginan-keinginan yang jahat, keinginan yang tidak kudus, kamu mesti benci. Nah, saya berkata ini peringkat benci yang jahat ini harus kita kembangkan. Saya terus terang, hal yang begitu itu belum ngetop seperti saleh-saleh Tuhan yang dahsyat, benci pada jahat. Seringkali kita kadang-kadang, iyalah kompromi. Nah, kita tahu diri kita sendiri, bagaimana, apakah kita betul mengasihi Tuhan dengan 100%? Perhatikan di sini, orang yang mengasihi Tuhan, maka Tuhan akan pelihara nyawanya, jiwanya. Dan orang yang betul mengasihi Tuhan, itu pasti dikasihi Tuhan. Nah, banyak orang berkata, saya mengasihi Tuhan. Tapi yang jauh lebih penting bukan mengasihi Tuhan, bagaimana sudah bisa dikasihi. Yaitu apa? Ikutilah perintahnya. Ya, maka Tuhan jamin akan melepaskan mereka dari tangan orang-orang fasik. Seperti kijang, dia bisa lepas dari anjing hutan, dari singa, dari yang lain-lain, serigala, ya, karena dia mempunyai sesuatu kekuatan deteksi lebih dahulu, dia menghindar. Nah, proteksi Tuhan itu dinyatakan dalam Mazmur 91. Dan ayat ini begitu banyak dipetik saat coronavirus, ya, pandemi yang luar biasa yang dialami oleh dunia saat ini. Dan orang memetik, pokoknya Tuhan pasti. Tapi seringkali lupa syaratnya. Banyak orang itu ingin hasilnya, tapi lupa kewajibannya. Ingin mendapat haknya, tapi lupa kewajibannya. Apa kewajiban dari mempelai Tuhan? Ya, Mazmur 91 ayat 1 berkata, yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Ada dua hal yang penting. Yang duduk dalam lindungan. Orang kalau duduk dalam lindungan, dia mesti berada tepat di bawah. Kalau itu perlindungannya di sana, saya ada jauh, itu tidak duduk dalam lindungan, dalam naungan. Masa kecil saya tinggal di rumah Belanda yang saat itu kles, ya. Maka rumah yang besar itu ada tempat perlindungan dari beton. Dan saya dengan saudara saya, dengan saudara-saudara kemenakan yang kumpul bersama di situ, suka mainan di tempat perlindungan itu. Dan kami mesti tunduk-tunduk, nggak bisa berdiri, ya. Kami mesti duduk dalam naungan, dalam lindungan. Nah, ini berarti kalau kita mau dijaga oleh Tuhan, pertama saudara mesti belajar tunduk, submit, ya, taat kepada firman. Tapi tidak cukup, karena kita bisa duduk di situ lalu keluar, duduk keluar. Tapi di sini katakan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Kalau orang bermalam itu rest. Sepertiga hidup kita itu rest. Ya.
Bukankah begitu, Sku? Kita tidur sepertiga waktu. 24 jam itu sepertiganya. Kita itu ya harus rest. Nah, kita bisa rest, kita bisa betul-betul masuk perhentian kalau kita berada dalam Roh Kudus. Firman dan Roh Kudus. Dua perkara ini akan menghentar kita betul-betul terjaga. Dan Tuhan menyaksikan orang begitu. Dalam ayat yang ke-14 dikatakan, Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. nah sekarang sudahkah kita mendapat kesaksian? Kesaksian apa? Soal hati kita. Tuhan itu tidak melihat rupa saudara, perbuatanmu gimana. Tuhan itu menilai hatimu. Yang Tuhan saksikan itu hatimu, hatiku. Sungguh, ini Tuhan yang ngomong, hatinya itu melekat kepadaku. Maka aku akan meluputkannya. Jaminan. Ya. Allah itu Maha tahu, Dia ngerti semua hati kita yang di dalam, yang orang lain nggak tahu, istri kita nggak tahu, suami kita, orang yang dekat duduk dengan kita pun nggak tahu. Tapi Tuhan itu melihat dalam hati, sungguh hatinya melekat. Sekarang kita tanya pada diri kita, apakah kita melekat pada Tuhan? Kalau melekat itu terus, jadi saudara itu kalau sedikit jauh dari Tuhan, merasa kekurangan sesuatu. Nah, orang yang melekat itu begitu. Melekat itu sama seperti nafas saudara ini. Saudara, ini lekat dengan saudara nafas. Nah, karena itu kita mesti menggunakan anugerah penciuman kita itu dengan benar. Dan Allah yang mengerti bagaimana melindungi makhluk-makhluk ciptaannya, termasuk hewan, termasuk manusia, bagaimana hewan itu supaya bisa bertahan, ya, dalam bumi yang terkutuk ini, yang karena dosa. Termasuk kita, bagaimana kita bisa bertahan. Nah, Allah memberikan perlengkapan-perlengkapan supaya kita itu bisa tahan. Sama seperti pandemi ini. Saudara pakai masker, saudara cuci tangan. Ini kan perlengkapan-perlengkapan supaya saudara itu bisa menghindar, ya. Nah, begitu juga kijang. Karena kijang ini bayangan daripada gereja Tuhan, bahkan juga diri Tuhan. Saya sudah terangkan berkali-kali. Jadi Allah itu jarang bicara bahwa dirinya itu seperti anjing misalnya. Enggak ada. Ya. Tapi kalau kijang, ya. Ya, domba, ya. Burung Raja Wali, ya. Nah, salah satu kehebatan yaitu anugerah penciuman ini. Dan untuk ini Tuhan memberikan anugerah dalam tubuhnya. Lihat gambar ini di kaki. Ini salah satu yang paling menonjol, yaitu anugerah namanya kelenjar tarsal. Kelenjar ini berbau. Ya, jadi dari bulu itu ada warna yang beda. Dan itu terus bisa dijaga dengan apa, dengan air seninya sendiri. Jadi kalau dia buang air kecil, maka ada yang menetes ke kakinya di situ. Nah, kena itu, menimbulkan bakteri-bakteri yang memberi bau khusus. Untuk ini saya perlu belajar juga tentang kijang, ya. Saya baca, Allah pencipta kita itu dahsyat. Dia memberikan perlengkapan-perlengkapan. Ya, dan bukan hanya satu,
ada 7 kelenjar yang memberikan bau khusus. Angka 7 kita melihat itu angka dari apa? Roh Kudus. Ya, Wahyu pasal 4 mengatakan ke-7 roh Allah. Ya. Jadi benar-benar bau ini, bau roh Allah harus ada dalam diri kita. Dan di gambar ini ada 4 kelenjar, semuanya pada kaki. 4. Ya, tadi yang terutama itu di kaki, persis di sendinya itu. Ya, ada juga yang di bawah. Nanti kalau dia jalan, itu memberikan bau supaya temannya bisa ikut. Oh, lewat situ. Jadi ngerti. Ya, saudaraku, lalu juga di mendekati telapak kaki ada juga. Lalu di pahanya ada juga. Jadi ada 4 kelenjar khusus pada kaki. Memang yang penting itu kaki. Ya, saudara. Lalu kelenjar yang lain ada di hidung, ada di mata, lalu ada di kepala di sini. Nah, jadi kalau kita sekarang memberikan informasi pada teman kita, zaman sekarang semua orang cari apa? Wi-Fi, betul? Dekat-dekat Wi-Fi. Wah, supaya tidak keluar duit begitu, ya. Nah, mereka tidak pakai Wi-Fi. Binatang-binatang ini tanpa Wi-Fi bisa menangkap. Hebat bukan? Ya. Jadi berita ini melewati bau yang memberikan informasi. Wow, jadi informasi ini loh, teritorial kita ini di sini, ya. Lalu bisa mengetahui kalau pasangannya atau ada satu ekor kijang yang dalam keadaan kurang baik suasananya, yang lain bisa ngerti. Wih, bukankah itu dahsyat? Lalu juga waktu mereka mau berkelamin supaya bisa ya berkembang biak. Ini juga ada bau-bau yang khusus. Dan khususnya memberi alarm sinyal bahaya. Dan berita-berita itu semua mesti ada yang menghentar. Ya, medium penghantar itu adalah angin. Tanpa angin, mereka nggak bisa bau. Jadi lewat angin yang bertiup, ya itu memberikan bau. Saya berpikir, Tuhan, Engkau kok dahsyat. Dan angin itu dalam Alkitab adalah bayangan dari roh. Dalam Injil Yohanes 3 kalau sudah baca juga, angin itu bergerak kamu tidak tahu, begitulah roh kata Tuhan. Kita nggak ngerti cara kerja roh. Ya, waktu Tuhan ngomong sama Nikodemus kan begitu. Angin bertiup kita nggak tahu. Dari mana ke mana itu ya kita nggak lihat begitu. Tapi lewat. Nah, begitulah roh kata Tuhan. Yesaya 37 ayat 9 berbunyi, maka firman-Nya kepadaku, bernubuatlah kepada nafas hidup itu, bernubuatlah hai anak manusia, dan katakanlah kepada nafas hidup itu, beginilah firman Tuhan Allah, hai nafas hidup, datanglah dari keempat penjuru angin, dan berhembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini, supaya mereka hidup kembali. Inilah penglihatan yang dilihat oleh Yeskiel, melihat tulang-tulang kering. Waktu itu Yeskiel disuruh bernubuat. Dia suruh bernubuat kepada siapa? Kepada nafas hidup. Dalam bahasa Ibrani katakan ruah. Dan ruah itu adalah roh. Berkali-kali katakan nafas hidup, nafas hidup, nafas hidup. Dan angin itu juga ruah. Jadi kamu bernubuat kepada roh.
Betapa pentingnya kita berdoa. Minta tolong kepada siapa? Roh Kudus, bantu saya. Beri saya pengertian. Saya nggak bisa mengerti Alkitab. Saya dalam keadaan lemah. Come Spirit, datang. Ya, beri pengertian. Beri wahyumu. Beri iluminasi Tuhan. Supaya apa? Di sini katakan berhembuslah ya ke dalam orang-orang yang terbunuh. Loh, terbunuh ini supaya apa? Mereka hidup kembali. Seringkali kita dibunuh oleh dosa. Kita berbuat dosa, hubungan kita sudah kurang baik. Kadang-kadang bisa terputus dengan Tuhan. Tapi Tuhan bisa nyambungkan kembali. Dengan apa? Dengan roh. Karena itu betapa pentingnya kita itu bernubuat. Ucapkan ucapan-ucapan, memperkatakan firman Tuhan untuk kita menghidupkan roh kita. Jadi kita ini mesti membakar ya semangat kita sendiri. Kita bangun semangat kita. Nah, seruan yang disampaikan oleh mempelai perempuan yang rindu kepada Tuhan, yang akan datang seperti kijang, ya, saudaraku, dinyatakan dalam Kidung Agung. Dan Kidung Agung pasal 4 ayat 16 berkata, bangunlah hai angin utara, dan marilah hai angin selatan, bertiuplah dalam kebunku, supaya semerbaklah bau rempah-rempahnya. Semoga kekasihku datang ke kebunnya dan makan buah-buahnya yang lezat. Oh, saudaraku, kalau sudah ingin supaya Tuhan itu ya makan bersama dengan kita, itu artinya persekutuan yang dalam. Kita mesti memberikan bau yang semerbak. Jadi jangan bau yang enggak enak, tapi bau semerbak. Bau apa semerbak? Bau rempah-rempah. Ya. Dan dengan bau hidup yang baik ini, lalu kena angin, yaitu spirit kita dan spiritnya Tuhan itu connect, maka Tuhan akan datang ya ke kebunnya. Untuk apa? Untuk menikmati buah-buah kehidupan kita. Luar biasa. Waktu saya baca ini, Tuhan didik kami, Tuhan mempunyai hati untuk yakin Engkau selalu ingin makan bersama dengan kami. Itu namanya fellowship. Ya, saudaraku, dan anugerah ini diberikan dengan oleh Roh Kudus dengan karunia-karunia. Seperti tadi, ya, karunia-karunia di tubuh daripada ini kijang, itulah kelenjar-kelenjar yang mempunyai bau khusus, yang memberikan informasi. Nah, begitu juga dalam dunia roh. Ada roh kehidupan, ada roh kematian yang memberikan bau. Kalau saudara ada orang mati, baunya gimana? Waduh, nggak tahan ya baunya. Saya masih ingat sampai sekarang, kalau saya ingat orang itu waktu meninggal, dia kena cancer, tapi karena petinya kurang baik, lalu karena petinya mungkin kayunya kayu sengon begitu. Apa yang terjadi? Pecah, ya. Lalu netes keluar. Waduh, ini upacara pemakaman. Dan ada di rumah yang kecil, saya mesti waduh. Dulu nggak ada masker-maskeran gitu ya. Jadi waduh. Jadi tengah pelayanan ini baunya waduh, ampun, saudaraku. Ya, bau kematian pasti nggak enak. Tapi bau kehidupan itu luar biasa, apalagi harum. Ya. 2 Korintus 2 ayat 14 sampai 16. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami,
Ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Iya, dengan perantaran kami. Ia menyebarkan, Tuhan menyebarkan keharuman pengenalan. Ya, jadi melalui kita supaya keharuman itu ada sehingga orang mulai mengenal Tuhan. Dan inilah jalan kemenangan. Ayat 15. Sebab bagi Allah kami adalah bau yang harum dari Kristus di tengah-tengah mereka yang diselamatkan dan di antara mereka yang binasa. Bagi yang terakhir kami adalah bau kematian yang mematikan, dan bagi yang pertama bau kehidupan yang menghidupkan. Tetapi siapakah yang sanggup menunaikan tugas yang demikian? Bagi Allah, kami adalah bau yang harum. Ini seyogianya begitu. Pelayan-pelayan Tuhan jangan sampai orang berkata, wah si A, aduh, si B itu, aduh melakukan perbuatan. Itu bau kematian itu. Tapi mari kita menjadi bau yang harum, ya, yang akan menghidupkan, bukan bau kematian yang mematikan. Karena bau kematian itu, wah virus, ya baksil. Itu Hudson Taylor missionary di Tiongkok. Satu kali dia lihat ada anggotanya, lalu dia mulai pegang mayatnya, dia lupa, baru saja kena jarum. Dia pegang mayat itu, hampir mati. Jadi hati-hati saudara ya, kalau sudah luka jangan sekali-kali pegang mayat. Ya, apalagi saya melihat kadang-kadang istri atau suami kadang-kadang, waduh diciumi. Saya pikir, aduh kok waktu hidup kok enggak diciumi, sudah mati kok diciumi. Ya, saudaraku, menunjukkan kasihnya begitu rupa. Boleh-boleh saja, tapi ingat bahaya juga ya. Saudaraku. Jadi kita mesti memberikan bau yang harum. Dan Paulus berkata dengan perantaran kami, yaitu dengan berita Injil, ya, memperkenalkan Tuhan di mana-mana supaya orang itu mengenal Yesus. Kita sudah belajar dari Kidung Agung bahwa Yesus itu adalah mawar Syaron. Dia berkata sendiri, mawar Syaron aku. Dan dia juga bunga bakung yang di lembah-lembah. Ya, jadi Yesus menamakan dirinya sendiri mawar Syaron, dan bunga mawar itu harum bukan main. Saudara, kita nanti dengarkan berulang-ulang bahwa yang bisa meluputkan diri kijang-kijang itu adalah kijang yang suka naik gunung. Karena dia mempunyai kaki yang begitu kuat. Kalau singa naik berat ya, tubuhnya sudah berat, ya toh. Pasti kalau naik, wah kijang lebih menang. Ya, tapi kalau di tanah datar, woi bisa bertanding itu. Ada kijang yang lebih menang, yaitu kijang gunung. Khusus kijang gunung ini jauh lebih cepat larinya. Tapi kalau di tanah datar bukan kijang gunung, seringkali jadi mangsa daripada singa. Ya, saudara, juga anjing-anjing hutan. Nah, kita mesti kenal Yesus sebagai mawar Syaron. Kalau kita sudah sering, oh ini bau yang betul ini bau yang betul. Ini benar-benar bau kehidupan. Itulah roh kebenaran. Spirit of truth. Tapi di samping spirit of truth, di dunia ini ada spirit of error. Makanya HP-mu bisa error. Nah, jadi spirit itu juga begitu. Ya, ada roh kebenaran, spirit of truth. Ada roh penyesatan, spirit of error. Apa itu spirit yang benar? Spirit yang benar,
spirit yang mengakui Yesus itu Allah yang menjadi manusia. Begitu banyak agama Kristen. Tapi ingat, bukan semua agama Kristen mengakui Yesus itu betul-betul Allah. Nah, ini perlu disadari ya. Jangan, oh dia Kristen samalah, dia juga berbuat baik. Ya. Dan kadang-kadang mereka melakukan perbuatan baik lebih daripada kita. Ya. Bahkan ada satu kelompok yang besar di Amerika, kalau ada gempa bumi mereka langsung, wih sudah siap semua. Dan saya baca dalam bacaan-bacaan bahwa gereja yang paling banyak melakukan misi justru gereja itu. Ya, wow. Jadi ada gereja yang bukan spirit of truth, tapi misinya luar biasa, membantu luar biasa. Karena itu banyak orang-orang Kristen yang tidak ngerti itu, mereka, wah ini kok lebih baik ya, Kristen yang model ini. Padahal itu yang berbahaya. Nah karena itu kita mesti makin sensitif, membau. Kita mesti mempunyai alat cium rohani. Dan ini perintah Tuhan bagaimana saudara ini bisa mempunyai alat cium rohani yang baik. 1 Korintus 14 ayat 1 merupakan perintah Tuhan. Kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Iya, ada dua karunia yang menjadi dasar yang penting, yaitu karunia bernubuat yang berguna bagi orang lain, tapi ada karunia bahasa roh yang berguna bagi diri sendiri. Nah banyak orang mengabaikan bahasa roh, itu kelas lebih bawah. Loh, kalau sudah nggak bisa membangun diri sendiri, bagaimana bisa menjadi berkat bagi orang lain? Justru itu dasarnya bangun dirimu sendiri. Kalau kamu bisa bangun dirimu sendiri, kamu bisa nanti betul-betul apa yang kau ucapkan itu menurut firman, menurut roh. Ini namanya bernubuat. Ya, bernubuat itu kalau dalam bahasa Mandarin itu jiangtao. Jadi ya berkhotbah. Karena itu pendeta-pendeta yang khotbahnya tepat, itu karena dia banyak membangun dirinya sendiri. Dia selalu berhubungan dengan Roh Kudus. Ya. Dan perintah Tuhan apa? Hati-hati, harus seimbang. Kejarlah kasih. Lalu usahakan dirimu untuk memperoleh karunia-karunia roh. Jadi keseimbangan ini seperti burung raja walisku. Ini mesti sayapnya sama panjangnya. Kalau nggak sama, bisa begini berputar, ya. Nah, kata kejarlah, dioko, ya. Apa yang harus dikejar? Kasih. Itu karakter. Lalu dikatakan, kamu usahakan dirimu memperoleh. Dalam bahasa Inggris katakan desire. Inginkan. Ya. Dalam bahasa aslinya seloo. Apa yang harus kita inginkan? Karunia, karisma. Jadi karakter untuk diri sendiri, karisma untuk orang lain. Jangan sampai kita punya karisma lalu kita bangga diri. Nah ini lalu kita jatuh. Kenapa? Karena karakternya nggak dibentuk. Ya, dan kata kejar ini diokos mempunyai kata yang berhubungan dengan diakonia gitu.
Ya. Jadi itu ada bau-bau gitu ya, gandeng. Kejar apa, Sku? Kejar pelayanan yang cepat. Jadi kalau kita kejar itu mesti lari-lari cepat, memberi servis. Yuk kita pelan-pelan Tuhan, kalau ada orang datang ke gereja, ayo di servis begitu. Coba lihat, Sku. Kenapa restoran itu bisa maju? Karena servisnya baik. Begitu orang datang langsung ditawari, ayo duduk, lalu minta apa, lalu ditunggui, bahkan wah itu kalau restoran yang mahal kan begitu. Ya, jadi tidak nunggu lama gitu. Bahkan satu meja kadang-kadang satu pelayan yang nangani. Tentu itu restorannya mahal. Ya, kenapa begitu? Karena dia mau ingin servis yang terbaik, the best gitu. Nah kata kejar itu seperti itu. Kamu sih ngejar karakter yang baik untuk pelayanan. Jangan lupa, kejar untuk terbaik untuk melayani nantinya. Bukan untuk kamu sendiri. Ya, lalu dambakan. Seloo ini ada kata, ada kata juga dalam artinya juga berbau apa? Iri gitu. Ya. Jadi kalau melihat orang lain bisa dipakai, kenapa saya tidak? Banyak orang berkata, ya itu karunia-Nya. Saya sudah dikasih karunia gini, ya sudah. Loh, kata Tuhan apa? Kamu usahakan, inginkan. Ini banyak orang salah tafsir. Kata-kata itu berarti orang lain kok bisa dipakai ya untuk kesembuhan. Saya kok tidak. Nah, saudara bisa tuh. Ya, saya memang Tuhan arahkan saya kepada firman Tuhan. Jadi saya ngotot ke situ. Kalau saya bisa kepingin yang lain, nanti saya bisa gagal nanti. Jadi tiap-tiap orang itu mesti ada satu kerinduan apa ya yang harus aku lakukan untuk Tuhan, untuk servis gerejanya, untuk menolong gereja Tuhan. Dengan cara bagaimana? Meneliti lebih dulu. Jadi kita ini mesti meneliti kebenaran ini sampai kita mempunyai karunia membedakan roh. 1 Korintus 12 ayat 10. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Iya. Karunia berkata-kata dengan bahasa roh ini tadi saya katakan itu untuk membangun diri. Itu untuk dasarnya supaya saudara ini punya greget yang kuat dalam roh. Sehingga saudara bisa memperoleh karunia membedakan. Karena itu Paulus berkata apa dalam 1 Korintus? Dia berkata, aku minta supaya kamu semua berbahasa roh. Dan dia berkata, aku berbahasa roh lebih dari kamu sekalian. Anehnya sekarang gereja melarang. Gak boleh. Yang penting bernubuat. Mutunya lebih tinggi bernubuat, bukan berbahasa roh. Loh, kalau sudah tidak punya bahasa roh, sudah tidak bisa membangun dirimu untuk bisa bernubuat. Ya, waktu Yesus melayani, dia melayani sudah tahu dia akan mati. Dia tahu, saya harus pergi ke Yerusalem. Murid-murid berkata, aduh Tuhan, itu loh Raja Herodes mau membunuh kamu, kok kamu balik? Tuhan kata, iya harus. Ya, lalu dia harus lewat Samaria, menurut desain Allah. Waktu dia lewat Samaria, dia memberitakan, memasuki desa-desa orang Samaria, tapi ditolak. Wih, murid-muridnya marah.
wah, kamu kok menolak Mesias? Ya, apa kata murid-murid nih? Lukas 9 ayat 54, 55. Ketika dua muridnya yaitu Yakobus dan Yohanes melihat hal itu, mereka berkata, Tuhan, apakah engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka? Akan tetapi ia berpaling dan menegur mereka dan berkata, kamu tidak tahu roh apa padamu. Iya, kata-kata ini dan berkata kamu tidak tahu roh apa padamu tidak tertulis dalam Alkitab bahasa Indonesia. Nah ini, jadi kadang-kadang dipotong ya, bahasa Indonesia ini nggak ada ini. Jadi kata dan berkata, mereka cuma akan tetapi ia berpaling dan menegur mereka, titik. Tapi nanti coba saya lihat dalam bahasa King James dan juga Modern King James, ada kata tambahan ini dan berkata, kamu tidak tahu roh apa padamu. Kamu ini sombong, ditolak, kamu ingin orang yang menolak mati aja. Ya seperti Elia dulu, mereka berpikir begitu, ya. Saudara, dan Tuhan berkata, kamu nggak tahu roh apa yang ada padamu. Kenapa mereka nggak tahu? Karena mereka belum dibaptis dengan Roh Kudus. Mereka pengikut Yesus, yes. Apakah ada Roh Kristus? Ada. Tapi mereka belum punya yang namanya sensitivitas untuk bisa membau. Nah, dengan karunia membedakan roh ini, kita dapat mendeteksi mana ajaran yang salah. Karena itu begitu kita mendengar khotbah orang, kita tahu, wah, enggak benar ini. Saya baca buku yang laris sekali, yang saat itu, wah, seperti pisang goreng. Ya, itu karena ditulis oleh seorang ya Michael Brown yang bicara tentang setan. Lalu saya baca di situ tentang ya dia sendiri waktu itu makan bersama ya dengan roh setan. Loh, saya berkata, kok bisa? Mana bisa roh? Dan saya pikir, wah ini nggak benar ini. Ceritanya bagus, tapi saya sangsikan. Ini karangan aja ini, sensasi. Efesus 4 ayat 14. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permaunan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Ya, angin pengajaran. Nah, pengajaran ini membawa yang namanya gelombang, ya. Angin yang bisa menembus kepada otakmu, kepada angan-anganmu. Engkau bisa mengalami penyesatan. Ya. Dan penyesatan ini terjadi pada satu yang paling krusial. Apa itu? Yaitu tentang Yesus. Karena itu yang disebut Injil itu berpusatkan tentang Yesus. Hanya Yesus. Yang bagaimana? Pertama, inkarnasi. Kita mesti percaya Allah jadi manusia betul-betul. Itu Allah. Saya sudah katakan Yakobus, Yudas, saudaranya dulu nggak mau percaya. Ini adiknya nggak mau percaya kakaknya ini adalah Allah. Sama, main sama saya, makannya sama. Masa dia Allah? Sampai Yesus bangkit dari kematian dan menampakkan diri, baru mereka sujud. Jelas. Jadi inkarnasi, lalu dia mati menjadi penebus dosa. Dia bangkit dari antara orang mati. Jadi yang lain masih mati, Yesus bangkit. Karena itu berita ini ditutup sama orang-orang Farisi. Ya. Pencuri ngambil mayat Yesus. Lalu dia naik ke sorga.
Dan waktu dia naik ke sorga, disaksikan 500 murid sekaligus. Mereka lihat semua. Masa ini dongeng? Tapi dia akan datang kembali. Nah, ini kan belum. Betul nggak? Jadi 1, 2, 3, 4 semua sudah. Ada saksinya. Tapi datang kembali kan belum. Nah inilah yang paling sekarang karena belum datang kembali. Yang sudah dialami saksi-saksi saja tidak dipercaya. Betul enggak? 4 ini ada saksinya semua. Itu pun tidak dipercaya oleh orang banyak. Apalagi yang belum ada saksinya, Tuhan Yesus datang kembali. Cuma dalam penglihatan, yes, tapi belum kenyataan, ya. Karena itu ini yang paling krusial ini pada akhir zaman nih. Cerita tentang kedatangan Tuhan ini, waduh, banyak membingungkan. Ya. Nah, kabar baik penebusan itu harus dilanjutkan. Nggak bisa berhenti, sampai Tuhan Yesus itu naik ke sorga, dipermuliakan. Harus dilanjutkan sampai nanti puncaknya. Apa puncaknya? Kita gereja menjadi mempelai Kristus yang kudus. Sama seperti Tuhan itu kudus. Karena mempelai itu mesti sama. Kapan terjadi? Saat kedatangannya. Dan itulah pengharapan kita. Jadi kita ini anak-anak Tuhan mesti yakin. Satu poin yang belum terjadi ini. Yang lain semua sudah karena banyak saksi. Tapi ini belum. Saksinya cuma lewat penglihatan. Tapi bukan kenyataan. Karena itu dalam Kidung Agung selalu diinsafkan kita. Yuk kamu itu mesti mempunyai kerinduan supaya Tuhan kembalilah. Kembali dan dikatakan kembalilah seperti kijang. Kidung Agung 2:17. Sebelum angin senja berembus dan bayang-bayang menghilang, kembalilah kekasihku, berlakulah seperti kijang, atau seperti anak rusa di atas gunung-gunung tanaman rempah-rempah. Ya, kembalilah kekasihku, kembalilah Yesus. Ya, kembalilah Yesus, berlakulah seperti kijang. Kijang itu cepat melompat. Ya, nah, di mana? Di atas gunung-gunung tanaman rempah-rempah. Ini diulangi lagi dalam Kidung Agung 8 ayat 14. Cepat kekasihku, berlakulah seperti kijang, atau seperti anak rusa di atas gunung-gunung tanaman rempah-rempah. Ayo cepat Tuhan, cepat Tuhan. Datanglah, berlakulah seperti kijang. Ya, di atas gunung-gunung tanaman rempah-rempah. Why? Kenapa begitu? Lihat gambar ini. Kijang ini mulai dilatih. Kalau waktu dia lahir kakinya belum kuat, dia harus tiarap, tidur-tiduran, terus minum susu sampai kuat. Lalu dia dilatih untuk apa? Untuk naik. Naik kemana? Naik ke gunung. Gunung yang ada tanaman rempah-rempah. Yang semerbak. Yang berbau harum. Tahukah saudaraku, doa penyembahan itu seperti kemenyan dikatakan Tuhan. Dupa yang naik berbau harum di mata Tuhan. Jadi kalau saudara ingin bebas dari cengkeraman dosa, apa yang Tuhan ukur dalam Wahyu 11? Tuhan kata, ini satu tongkat pengukur. Ukurlah bait Allah dan orang yang sembahyang. Bahasa Indonesia beribadah. Orang yang sembahyang. Itu kamu ukur.
Dan yang tidak, biar itu diinjak-injak nanti. Artinya mengalami masa aniaya. 42 bulan, 3,5 tahun. Ya, jadi jelas tuh. Gereja yang belum mau naik gunung sekarang, itu belum lolos dari bahaya. Karena itu, jemaat mempelai ada jemaat yang suka sembah Tuhan. Saya harap gereja ini saya senang mulai terus bikin acara pujian. Karena pujian inilah yang menggerakkan Tuhan nanti bekerja lebih dahsyat. Ya, kalau kita suka memberikan pujian yang harum pada Tuhan, Tuhan itu berkata, waduh, aku senang, aku akan melakukan apa yang memang harus aku lakukan bagi gerejaku. Dia akan menjadi penolong kita yang dahsyat, yang luar biasa. Karena itu kalau kita ingin lepas dari masa aniaya, mari kita suka naik ke gunung Tuhan. Gunung yang kudus, gunung yang suci. Dan biar kita rindu Tuhan, aku rindu ya datang pada Tuhan. Engkau Allah mulia, Engkau mawar Syaron, dan aku sangat cinta kepadamu karena Engkau adalah Rajaku dan sahabatku. Mari kita datang kepada Tuhan, kita menyanyikan pujian ini, kerinduanku datang padamu. Kerinduanku datang padamu, Allah mulia mawar Syaron, ku cinta. Kaulah Rajaku, yes Tuhan, dan sahabatku, terindah, termanis Engkau bagiku. Ku sembah Kau, ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Amin. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang penjual seperti Kau, Yesus. Kerinduanku, haleluya, datang padamu, Allah mulia mawar Syaron, ku cinta. Oh, Kaulah Rajaku, dan sahabatku, terindah, termanis Engkau bagiku. Mari kita mau berdiri. Ku sembah Kau dalam roh, ku sembah Kau, ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran.
tak seorang pun juga seperti Kau, Yesus. Ku sembah Kau, ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau, ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun juga seperti Kau, Yesus. Oh, ku sembah Kau, ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau, ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun juga seperti Kau, Yesus. Tak seorang pun, tak seorang pun juga seperti Kau, Yesus. Tak seorang pun juga seperti Kau, Yesus. Sembah Tuhan dengan roh-Mu. Metore senekeno kirasoneke shikarabat parabasheke. Yes Lord, yes Lord. Kiara lava shakara lava lava she. Yes, yes, yes Tuhan. Angkat hati anak-Mu. Kira lava-lava sheke tarabat mitoreke dode. Lava shake, lava 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 shake. Ku sembah Kau, ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Yes Tuhan. Ku sembah Kau. Amin Tuhan. Dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun juga tak seorang pun jua, tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus.
Ya Tuhan, tidak ada seorang pun yang seperti Engkau, yang rela menebus kami, yang rela memberikan nyawa-Mu. Bahkan Engkau Tuhan melumuri kami dengan darah perjanjian, supaya kami benar-benar terikat dengan janji-Mu, janji kemenangan, janji kemuliaan, janji di mana kami boleh bersama dengan Kau kekal selama-lamanya. Engkau Raja kami, namun Kau mau menjadi sahabat kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih untuk apa yang Kau berikan pada kami, supaya mulai saat ini kami bisa mempunyai roh yang bisa membedakan mana yang benar, mana yang berbahaya. Dan supaya kami jangan Tuhan dijegal, dijerat, dan dibunuh oleh si iblis. Tapi kami mau hidup, kami mau menang, kami mau bersuka cita. Terima kasih. Kami berdoa untuk seluruh umat-Mu, untuk seluruh hamba-hamba-Mu, untuk seluruh Tuhan juga bangsa kami, negara kami, rakyat Indonesia ini, supaya Engkau buat satu kenyataan bahwa kami walaupun dulu dihina, lemah, tapi Engkau bisa menyatakan Engkau sangat bijaksana. Dengan doa anak-anak-Mu, Indonesia akan menjadi harum ya Tuhan. Terima kasih, karena itu berkati Bapak Presiden, Wakil, dan para Menteri Tuhan, dan juga TNI Polri, sampai juga Tuhan semua jajaran pemerintahan paling rendah. Engkau berkati mereka semua. Dan kami sekarang akan menerima berkat-Mu. Kami tadakan tangan kami. Terimalah berkat saudara-saudaraku, dalam nama daripada Allah Bapa kita, dalam nama daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dalam persekutuan Roh Kudus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya padamu dan memberikan engkau damai sejahtera mulai sekarang sampai Maranatha Dia datang kembali. Siap kita yang percaya berkata bersama, amin. Tuhan memberkati, amin. Hai Inspiration People, jangan lupa untuk mengikuti iGen Online Service setiap Sabtu jam 5 sore di YouTube channel Generasi Inspirasi. God bless. Hai Sobat Nambah, ikuti terus ya ibadah Nambah online setiap minggu jam 10 pagi di YouTube Nambah Kids Church, atau jam 11 siang di IGTV @nambahkc. Yuk bersukacita bersama. God bless you. Penyaluran kolekte maupun persembahan lainnya dapat dilakukan melalui transfer ke nomor rekening gereja dengan nomor 009 707 2071 atas nama Megawati dan Lee Irwande, atau dengan scan QR code berikut ini. Bagi jemaat Tuhan yang rindu mendapatkan informasi seputar kegiatan gereja, renungan harian, dan lain-lain melalui WhatsApp gereja, Anda dapat mendaftar dengan cara ketik BC spasi on dan mengirimkan ke WA gereja dengan nomor 0815 7802 2000. Untuk mengikuti ibadah offline di gereja, jemaat dapat mendaftarkan diri di link berikut ini. Silakan mengisi data diri dan mengikuti protokol yang sudah ditentukan.